Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Indriani Nurhaliza, dan di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian fikih jinayah. Secara etimologis, fikih itu berarti paham, bisa jadi paham yang mendalam. Selain itu, fikih juga bermakna mengetahui sesuatu dan memahaminya dengan baik. Sedangkan dalam tinjauan morfologi, fikih itu berasal dari kata fakihah yafqahu fikhan, yang berarti mengerti atau paham. Nah, sedangkan secara terminologis, para fuqaha atau para ahli fikih itu mengartikan sesuai dengan perkembangan fikih. Tepatnya pada abad kedua, lahir pemuka-pemuka mujtahid yang mendirikan mazhab-mazhab di semua kalangan umat Islam. Nah, adapun pengertian jinayah. Kata jinayah itu sendiri menurut bahasa Arab itu adalah bentuk jamak dari kata jinayah yang berasal dari janazanba yaznihi jinayatan, yang berarti melakukan dosa. Nah, sehingga fikih jinayah itu merupakan ilmu yang membahas hukum-hukum syar'i yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman di dunia. Nah, adapun sumber-sumber hukum fikih jinayah itu berasal dari sumber hukum Islam, itu berupa Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan juga Qiyas. Nah, hukum-hukum yang diambil tersebut itu wajib diikuti. Adapun urutan penyebutan menunjukkan urutan kedudukannya. Misalkan seperti Al-Quran menjadi sumber yang pertama sebagai rujukan suatu peristiwa. Nah, apabila tidak terdapat hukum suatu peristiwa dalam Al-Quran, maka itu bisa dicari dalam As-Sunnah. Nah, apabila tidak ada di As-Sunnah, itu bisa dicari dalam Ijma, dan apabila tidak ada di dalam Ijma, itu bisa dicari di dalam Qiyas. Nah, adapun asas-asas HPI, yang pertama itu keadilan, itu terdapat dalam surat An-Nisa ayat 58, dan yang kedua itu manfaat, yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 119, dan yang ketiga legalitas, yang terdapat dalam surat Al-Isra ayat 15 dan Al-Qasas ayat 59. Yang keempat, tidak berlaku surut, yang terdapat dalam An-Nur ayat 4. Dan yang kelima, larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain, itu terdapat dalam surat Al-Isra ayat 15, Al-Fatir ayat 18, serta An-Najwa ayat 38. Dan yang keenam, itu praduga tak bersalah, terdapat dalam hadis Nabi, serta yang terakhir itu pemaafan, yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 178. Nah, adapun kedudukan fikih jinayah itu sangat penting baik sebagai individu maupun kelompok dalam masyarakat. Dari itu, kita itu perlu memahami dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam beragama, berbangsa, dan bernegara. Nah, adapun tujuan hukum Islam, yang pertama itu pemeliharaan agama, dan yang kedua pemeliharaan jiwa, 3 pemeliharaan akal, 4 pemeliharaan keturunan, dan yang terakhir pemeliharaan harta. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian fikih jinayah, kedudukannya, serta asas-asas HPI. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.